Halo para sahabat kelas 8, jumpa lagi dengan saya Mr. ABC. Kita akan belajar pendidikan agama Katolik kelas 8. Kita nanti akan dipandu oleh Pak Ari. Sudah tahu Pak Ari kan? Silahkan Pak Ari. Baik, terima kasih Mr. ABC yang sudah membantu untuk kegiatan belajar mengajar kita sama-sama pada sukses hari ya. ini. Selamat Kita mengajar membantu ya. Nah, dadah. halo para siswa kelas 8 SMP, jumpa kembali dengan saya Pak Ari di dalam pelajaran pendidikan agama Katolik dan budi pekerti kelas 8. Nah, para siswa yang terkasih, sebelum kita masuk lebih jauh, Pak Ari mengingatkan kembali untuk kita semua selalu menjaga protokol kesehatan dalam masa pandemi COVID-19 ini dengan beberapa hal. Antara lain, yang pertama adalah tetap memakai masker, ya. Kemudian rajin mencuci tangan. Kemudian olahraga, ya. Olahraga, kemudian menjaga jarak dengan orang lain. Kemudian juga makan makanan yang bergizi, istirahat yang cukup. Semoga kita semua selalu sehat bersama keluarga di rumah. Oke. Nah, para siswa terkasih, kita masuk ke bab 2. Kita lihat kembali bahwa di bab 2 itu tentang kerajaan Allah. Di pertemuan yang pertama kita berbicara tentang kerajaan Allah sebagai pokok pewartaan Yesus. Nah, sekarang di bab 2, tema yang kedua atau bagian B ini, kita akan belajar tentang pokok pewartaan Yesus, atau Yesus mewartakan kerajaan Allah melalui perumpamaan. Ya. Yesus mewartakan kerajaan Allah melalui perumpamaan. Apa itu perumpamaan? Nanti kita akan belajar bersama. Siap ya? Fokus dan semangat. Oke. Baik para siswa yang terkasih, kembali lagi dengan saya untuk memulai aktivitas kegiatan belajar mengajar kita pada hari ini. Kita mulai rute perjalanan kita untuk belajar. Siap ya? Nah, para siswa terkasih, apapun perasaan kita pada hari ini, mari kita tetap fokus untuk belajar, mencari ilmu, dan kita awali dulu dengan doa pembukaan. Mari kita ambil sikap doa yang baik. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih, Engkau telah menganugerahkan akal budi dan hati nurani kepada kami. Bantulah kami, Bapa, agar dengan akal budi dan segala kelebihan yang kami miliki, kami mampu memahami ajaran Putramu tentang kerajaan Allah. Kami mampu memahami perumpamaan-perumpamaan Putramu, sehingga kami mampu mengambil sikap seturut kehendak-Mu, demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Baik para siswa terkasih, kita masuk ke kompetensi dasar yang kedua, bab 2b, Yesus mewartakan kerajaan Allah melalui perumpamaan. Kerajaan Allah yang diwartakan oleh Yesus diharapkan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat atau umat pada zaman dahulu hingga sekarang. Karena Yesus adalah mewartakan kerajaan Allah dengan menggunakan sabda dan karya.
Dengan menggunakan sabda yang diucapkan melalui perumpamaan-perumpamaan, diharapkan menjadi lebih mudah dipahami jika sabdanya menyentuh sendi-sendi kehidupan umat di zaman itu. Perumpamaan yang dipakai Yesus untuk menjelaskan kerajaan Allah biasanya diambil dari kehidupan masyarakat sehari-hari. Kalau pendengarnya sebagian besar petani, maka dalam mewartakan kerajaan Allah, Yesus menggunakan perumpamaan biji sawi, lalang di antara gandum, pembajak sawah, penabur benih, dan sebagainya. Kalau pendengarnya nelayan, maka Yesus menggunakan perumpamaan tentang pukat, jala, dan sebagainya. Yesus dalam pengajarannya menggunakan perumpamaan dengan maksud agar pewartaan dan ajarannya dapat lebih mudah dimengerti. Setelah menceritakan perumpamaan, Yesus sering berseru, "Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar." Nah, para saudara terkasih, ada beberapa tujuan yang ingin kita capai pada materi kali ini. Antara lain, yang pertama, memahami arti perumpamaan, mengetahui tujuan Yesus mengajar dengan perumpamaan. Kemudian yang ketiga, menyebutkan perumpamaan Yesus. Apa saja perumpamaan-perumpamaan Yesus yang ada dalam kitab suci, dan mengetahui makna atau pesan perumpamaan Yesus. Nah, kita lanjutkan kegiatan belajar mengajar kita pada bagian inti. Siap ya? Nah, para saudara terkasih, perumpamaan itu bisa diartikan sebagai penyampaian pesan dengan menggunakan bahasa yang imajinatif, kiasan, simbolis, atau perbandingan, sehingga kita menjadi mudah untuk memahaminya. Mengapa dengan perumpamaan? Mengapa Yesus memakai perumpamaan? Ya, kira-kira mengapa? Nah, ya jelas, agar pewartaan dan ajaran Yesus dapat lebih mudah untuk kita mengerti dengan akal, pikiran, perasaan kita. Yang pertama, kita lihat contoh perumpamaan Yesus, yaitu perumpamaan tentang seorang penabur benih ya, dalam Injil Markus bab 4 ayat 3 sampai 8, dilanjutkan bab ayat 13 sampai 20. Yang kedua, contoh perumpamaan Yesus yaitu perumpamaan tentang benih yang tumbuh. Ini dari Injil Markus bab 4 ayat 26 sampai 29. Nanti silakan dibaca sendiri. Yang ketiga yaitu perumpamaan tentang lalang di antara gandum ya, dari Injil Matius bab 13 ayat 24 sampai 30. Kita tahu lalang itu adalah tanaman pengganggu bagi tanaman yang utama. Yang keempat adalah perumpamaan tentang pukat, diambil dari Injil Matius bab 13 ayat 47 sampai 50. Kalau nelayan tahu ini jala untuk menangkap ikan, itu namanya pukat. Kemudian yang terakhir yaitu perumpamaan tentang harta yang terpendam dan mutiara yang berharga. Ini diambil dari Injil Matius bab 13 ayat 44 sampai 46. Nah, itu tadi contoh perumpamaan yang diberikan oleh Yesus dalam kitab suci, dalam Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Nah, ada tugas dari bab ini, yaitu apa makna atau pesan dari 5 perumpamaan Yesus. Coba jelaskan masing-masing dan ditulis, nanti dikirimkan ke Pak Ari melalui Google Classroom. Para saudara terkasih, kita sampai pada akhir materi ini. Saya menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, perumpamaan itu penyampaian pesan dengan menggunakan bahasa imajinatif, kiasan, simbolis, atau perbandingan ya. Kemudian tujuannya apa? Perumpamaan itu, orang yang mendengar perumpamaan diharapkan mampu menangkap pesan di balik perumpamaan tersebut ya. Pesannya apa? Itu yang utama. Kemudian
perumpamaan Yesus itu untuk menjelaskan tentang kerajaan Allah. Kerajaan Allah yang utama yang kita pelajari di awal bab 2 ini diambil dari kehidupan masyarakat sehari-hari. Kerajaan Allah adalah Allah sendiri yang meraja, yang berkuasa dalam diri kita, Allah yang tampil sebagai raja. Nah, para saudara terkasih, mari kita akhiri kegiatan kita kali ini dengan melakukan refleksi bersama. Mari kita duduk dengan baik dalam keheningan. Hari ini kita telah belajar bersama tentang usaha Yesus dalam mewartakan kerajaan Allah dengan menggunakan perumpamaan-perumpamaan. Para saudara terkasih, apakah kita mampu menangkap pesan di balik perumpamaan yang disampaikan oleh Yesus? Sanggupkah kita melaksanakan pesan di balik perumpamaan-perumpamaan Yesus dalam kehidupan kita sehari-hari? Usaha apa yang dapat kalian lakukan untuk mewujudkan ajaran Yesus tersebut? Mari kita renungkan dalam hati dan berjanji untuk lebih sering membaca firman Tuhan. Para saudara terkasih, mari kita akhiri kegiatan kita dengan doa penutup. Saya persilakan para siswa untuk berdoa sendiri-sendiri. Nah, para saudara terkasih, di akhir perjumpaan ini saya ingin menyampaikan satu hal, bahwa untuk materi bab 2 bagian C, Yesus mewartakan kerajaan Allah melalui tindakan, nanti akan ditampilkan di TV 9 atau melalui live streaming kerjasama dengan Dinas Pendidikan dan TV 9, juga Pak Ari sebagai guru pendamping ya. Nanti kita lihat bersama. Saya tunggu para siswa untuk belajar bersama Pak Ari pada tanggal tersebut. Baik, terima kasih para siswa sekalian atas kebersamaan kita pada pagi atau kali ini dalam tema Yesus mewartakan kerajaan Allah melalui perumpamaan. Semoga kita semua bisa memetik makna dan pesan materi ini. Salam untuk keluarga, sehat selalu dan tetap semangat. Terima kasih, dadah.